Walaupun itu bagian salah satu dari penting juga. Tapi yang utama itu adalah value kemanusiaan yang sampai ke masyarakat. Jadi, baik, selamat malam teman-teman semua. selamat malam Mas. Oke, malam hari ini kita ada di SPCA ya. Di kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang berkaitan dengan suara komunitas. Jadi podcast kali ini ada di komunitas ANSA dan Asia Channel. Selamat menyimak nanti kita berkaitan dengan suara komunitas. Pada kesempatan kali ini saya Kak Daryat kedatangan tamu ya di Agrusepa ini, ada dari Aksi Cepat Tanggap, ada dari Masyarakat Relawan Indonesia, dan ada dari Riding Santuy Boyolali. Oke, wah masih muda-muda semua ya. Baik, pada podcast kali ini ya, perlu teman-teman ketahui bahwa program ini adalah suara komunitas ANSA dan Asia Channel. Jadi ANSA dan Asia Channel ini adalah salah satunya berisi teman-teman pelaku sektor real ya. Jadi petani, seniman, komunitas kemanusiaan dan lingkungan, pendidik, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Jadi sebagai gambaran para pemirsa komunitas ANSA dan Asia Channel yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kita itu berada di Swiss Van Java pada ketinggian 1.300 di atas 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Di sini tempatnya di Selo. Kita bisa melihat view 7 kota, dan di samping saya itu ada gunung apa Mas? Merapi. Gunung Merapi ya, betul sekali. Jadi hawanya dingin-dingin sedap ini Mas ya. Dan nanti kita ngobrol santai berkaitan dengan suara komunitas. Nah ini teman-teman sudah hadir nih ya. Jadi gimana kabar nih? Alhamdulillah baik Mas. Siapa? Mas dan Mbak ya. Oke. Baik Mas dan Mbak. Jadi kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sudah sebutkan ya. Jadi ada Aksi Cepat Tanggap, ada Masyarakat Relawan Indonesia, dan ada Riding Santuy itu. Mungkin dari yang sini dulu. Oke. Siapa nih? Dari yang paling besar ya? Oh, Oke, kenalin Mas, nama saya Ginang, ya. Ari Ginang, tepatnya dari Aksi Cepat Tanggap Solo, biasa dipanggil sayang boleh. Boleh. Baik. Berikutnya ini ada dari Masyarakat Relawan Indonesia ya. Saya dari Masyarakat Relawan Indonesia. Saya Bina Ansari, biasa dipanggil Tim. Oke. Jadi ada Solo, Boyolali. Nah yang ini dari mana nih? Dari Riding Santuy Boyolali. Oke, Riding Santuy. Mas siapa? Mas Joko Sulisno, bisa dipanggil Sulis. Oke, Mas Sulis ya. Mas Ari Gina, Kak Gina, dan Mas Sulis ya. Baik.
Ini salah satu event ya, acara untuk suara komunitas. Jadi nanti teman-teman pemirsa ANSA dan Netasia Channel di seluruh Nusantara dan yang bisa mungkin ingin menyuarakan atau ingin bersuara bisa nanti bergabung ya, obrolan santai. Jadi kita ada program namanya suara komunitas. Oke, baik. Sudah kenalan, saya juga harus kenalan. Saya Darya dari Anugerah Bangsa, lebih tepatnya Anugerah Bangsa Semarang. Jadi saya berada di bidang kependidikan sebagai salah satu pendidik di salah satu pendidikan yang bergerak di pendidikan. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah sehat. Santai ya? Santai. Dingin nggak ini? Kedinginan dikit. Kedinginan dikit ya. Nah, mungkin karena kita berada di Swiss Van Java. Swiss Van Java. Ini ada coklat ini. Ada coklat ya, baik ya. Jadi nanti teman-teman sahabat ANSA Etasia, jadi ANSA dan Etasia Channel ini selalu mencerdaskan dan membumi penuh kasih ya, sesuai dengan visi dari Anugerah. Baik teman-teman. Nah, gimana Mas? Sukanya Mas di komunitas RSB ya, Riding Sambil Liburan. Sukanya gimana? Sukanya pertama kita bisa menambah teman gitu. Bisa menambah teman. Salah satunya dengan event seperti ini ya, menambah teman ya. Dengan masa banyak, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa sedikit membantu mereka yang lebih membutuhkan dengan masa yang banyak. Salah satunya membantu masyarakat ya, itu sukanya. Tapi kalau dukanya jangan diceritakan ya nanti. Tapi secara garis besar pasti ada duga-duga yang karena itu kan riding ya Mas ya, itu otomotif ya. Kalau di jalan pasti kan ada hal-hal yang pasti tidak diduga, tidak dikira. Jadi kalau dukanya pasti bisa dengan nanti di closing atau kita bagaimana sih nanti teman-teman otomotif bagaimana ke depan begitu ya. Ini kalau dari Mbak ini dari masyarakat relawan, sukanya gimana? Bersilaturahmi, ini membantu bersilaturahmi. Apalagi nih? Bentuk relawan. Terjauh? Wonosegoro daerah mana? Ini paling pinggir. Paling pinggir. Iya. Kenapa di daerah sana ini? Asesmen air bersih kan bisa banyak orang bersih. Orang sana kayak jalannya itu Ayo. Nanti bicara dukanya juga terakhir aja ya. Biar jadi semangat ini ya. Jadi kalau kita di awal-awal sudah bicara duka, nanti nggak semangat. Kita bicara yang suka-suka. Nah ini dari ACT nih, sukanya gimana Mas? Karena saya tadi nyimak dulu. Oke. Kata-kata yang belum dipakai apa. Kalau dari ACT sendiri sih karena emang kita fokusnya di bidang kemanusiaan, untuk sukanya sendiri kita membuat orang lain tersenyum itu satu anugerah dan energi positif buat kita. Terus begini, di dunia yang serba cepat sekarang, teman-teman dalam melihat informasi itu bagaimana? Artinya gini, misalnya karena ini berkaitan dengan masyarakat, karena dia ada air bersih, dia ada otomotif, tentu supaya bisa menangkap informasi secara tepat dari banyak dulu deh, yang dari Kavina, yang dari maka ya dari sosial media kan cepet banget beritanya itu nyampe misal Mbak daerah sini ada yang begitu. Ada verifikasi misalnya, karena kan ada kalau sosmed ada hoax misalnya bahasa anak muda sekarang keren gitu ya. Takutnya nanti informasi tersebut setelah jenengan atau Mbak Vina atau Kak Vina itu telusuri ternyata itu informasi yang hoax. Gimana cara memfilter? kan ada kita cari masyarakat yang harus ada asesmen ke wilayah. Kalau dari ACT sendiri ketika memverifikasi informasi
Kalau dari ACT sendiri sebenarnya hampir sama karena kita ACT sama MRI ini sebenarnya kita satu rumah lah. Kita satu rumah, cuman ACT mungkin istilahnya KKE lah. Kakak adik ya. Kayak zaman sekarang. Nah itu kalau emang luar biasa, sangat luar biasa di zaman sekarang ini kalau verifikasi, apalagi sekarang ya, itu pernah saya alami sendiri. Ini salah cerita dikit soal pengalaman verifikasi salah satu masalah di Kota Solo. Dulu kita ada program namanya bantu dagangannya borong tambah modalnya. Jadi kita borong dagangan. Jadi kayak tim apa? Kalau tim-tim di TV gitu, langsung kita borong dagangannya. Nah, waktu itu di sosial media, mas di direction itu jam 2 malam. Sampai tak sana kita wawancara, ternyata bapaknya seperti itu. Iya, ternyata ya itu salah satu, kadang-kadang netizen kita itu kadang-kadang walaupun baik ya, kita nggak menyalahkan itu juga, walaupun semua bentuk kepedulian masyarakat itu baik, tapi kalau dari kita ACT dan MRI sendiri untuk verifikasi kita secepat-cepatnya sosial media kita harus turun langsung, kita harus wawancara langsung karena ini berkaitan dengan amanah kan. Kalau kita kan menyampaikan uang atau dana dari masyarakat juga kan, kalau nggak amanah ya gimana gitu. Nah benar, itu sampai jam 2 malam udah diwawancarai, ternyata ya seperti itu. Terus hasilnya yang tadi Mas tadi wawancarai menjadi untuk akhirnya kita tetap beli, tapi programnya nggak kita jalankan. Kalau programnya kan kita borong semua, iya. Tapi ini kita beli berapa aja ya. Baik, jadi ternyata pernah punya pengalaman ya secara langsung, karena pengalaman itu sangat besar. Kalau dari RSB itu bagaimana, Mas Sulis ya, dari RSB itu pengalamannya? Cari informasinya dari media sosial. Kita cari informasi, dan yang kedua kita bekerjasama dengan organisasi yang lain cari informasi seperti ACT yang lain juga Sudah pernah kerjasama dong? Wah, kemarin waktu penggalangan Semeru ya? Kemarin di jalan. Alhamdulillah ya, jadi saya mengundang teman-teman semua, ternyata teman-teman sudah bekerja sama dan memang ini adalah bentuk sinergitas kita dalam kontribusi dalam di masyarakat. Jadi kembali ke bagaimana teman-teman muda ini, apa yang sudah dilakukan teman-teman muda ini, tadi Semeru ya salah satunya. Mungkin selain Semeru, dari RSB sendiri kegiatannya apa sekarang? RSB sendiri sih cuman sebelas sekali reading itu berarti 11 sekali ya. Misal ada channel tujuan donasi, kita berikan donasi. Jika tidak, cuma reading. Kalau dari MRI sendiri, kegiatan sekarang ini yang sedang dilakukan? Program Ya. Mas, coba Mas. Ada ACT yang dilakukan sekarang sebenarnya kalau di Bentray nanti nggak cukup. Padat sekali ya. Jadi kalau selama 1 jam agak sombong. Saya agak sombong. Suhunya enggak. Jadi emang alhamdulillah banyak ACT diamani oleh masyarakat juga beberapa kegiatan. Jadi emang kita sejak 2000 Tsunami Aceh 2005 itu kita sudah bergerak di bidang kemanusiaan, konsennya bidang kemanusiaan. Salah satunya adanya ACT Solo ini untuk membersamai tidak hanya Solo, jadi Solo, Boyolali, Karesidenan Surakarta. Nah, jadi beberapa program termasuk yang disebutin Pak Alvin tadi, ada air bersih, terus bagi-bagi makanan, bahkan kita beberapa pembangunan masjid, sumur wakaf. Nah, nanti kalau sumur wakaf ini sepertinya Boyolali ini menyimpan cerita yang banyak sekali soal sumur wakaf. Ya, jadi tadi sudah dilaksanakannya, kira-kira hambatannya. Wah,
Jadi udah mulai belum gitu ya. Hambatannya gimana ya? Kalau hambatan sendiri, kalau dari kita sih emang hambatannya kadang-kadang kalau di era COVID kemarin emang keterbatasan kita buat gerak emang sangat terbatas sih. Karena kita kalau dari ACT sendiri nggak cuma ini mas, nggak cuma kegiatan soal charity lah, tapi kita ada unsur menyampaikan ke masyarakat. Sebenarnya yang penting itu bukan orang donasi, walaupun itu bagian salah satu dari penting juga. Tapi yang utama itu adalah value kemanusiaan yang sampai ke masyarakat. Jadi sebenarnya hadirnya ACT di sini, yang harapannya ketika ada atau nggak ada ACT di situ kemudian tetap jalan. Jadi value itu yang coba kita create. Jadi kita nggak cuman kayak gaung dana di masjid atau di jalanan kayak gitu. Kita juga mencoba create konten, kita create di media sosial, bahkan di dunia digital. Ini biar orang itu aware, oh ternyata kepedulian itu bukan kewajiban orang-orang yang punya aja. Jadi kita sebagai makhluk sosial, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan ya lakukan aja. Jadi berkaitan dengan hambatan tadi ada ya? Ya, tetap ada di lapangan ya. Terus cara mengatasinya? kalau cara mengatasinya salah satu kemarin yang saya bicarakan tadi untuk hambatan di era COVID ya, kesulitan untuk bergerak. Solusi kita dengan sosial media. Makanya kita lebih aktif di sosial media. Create konten ternyata lebih susah daripada kita langsung ya dari turun ke lapangan. Iya, menurut ke lapangan langsung kita mas. Gimana kita wawancara siapa gitu jelas. Nah, kalau ini susah banget. Kita membedakan yang baik dan salah itu susah. Di sosial media. Oke, terima kasih Mas. Ini bisa kita lengkapi. Jadi bentuk kerjasama apa di dengan teman-teman masyarakat yang lain? Ini kan juga Mas Adi ada hambatan kerjasama dengan siapa mungkin supaya tadi hambatan sudah disampaikan. Karena juga satu ini ya. Yeah. Satu, ini bahasanya Mas Adi dan Kakak Adian. Itu dengan siapa kerjasama? Biasanya pagi, ya maksudnya kerja pagi. Tapi jaga komunikasi lah. Terus kalau di era juga susah banget, kita lebih ke sosial media juga. Ada lagi nih? Sebentar berarti nanti tanya lagi. Ditanya lagi. Ya karena memang tugasnya ini Mas Sulis ya. Jadi Mas Sulis ini kan di RSP ya, bagian satu. Visi-misinya apa sih sebenarnya? Visi ada slogan ini. Oh slogan ya, coba. Simpel lawan 3 kalimat yang izin dan korupo. Susah ya. Jadi sih kalau mungkin sahabat-sahabat Ansa Etasia Channel yang berada di mungkin luar Jawa atau ini bahasa Jawa, apa ulangi lagi adalah Nyawiji tanpa rupo. Nawiji tanpa rupo. Ini dari RSP ini nanti disampaikan di akhir ya ya. Tadi juga di akhir. Akhirnya Mas. Baik, terkait dengan tujuan dibentuknya komunitas. Kira-kira tujuannya untuk masuk list
bikin ini ketuanya atau apa nih? Kalau di RSP nggak ada ketua ya. Oh, nggak ada ketua ya? Kan aslinya itu cuman akun reading Instagram. Akun reading Instagram dan sekarang real. Jadi Alhamdulillah. Gak nyangka juga sampai bisa sebesar ini. ya, sejauh mana Mas jangkauannya untuk di Boyolali? Sampai kemana gitu ridingnya? Kalau RSP sendiri sih cuma reading lokal aja. Kalau keluar kota nggak berani soalnya bawa masa yang banyak. Takutnya kalau ada apa-apanya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin nanti ada kerjasama juga dengan terus Mbak Vina dan Mas Ari Ginang, saya sangat penasaran sebenarnya ini dari pribadi Mas Ari Ginang sama Mbak Vina sendiri. Kalau dari pribadi kira-kira masuk di kemanusiaan tujuannya apa? Kan kadang kita sebagai generasi muda tuh dengan perkembangan zaman sekarang ini lebih baik kita sosmed. Maksudnya bantu sedikit terus diposting. Iya. Ini mungkin lebih ribet. Coba kita ngobrol ini dari Mas Ari Ginang dulu. Ya, dari pribadi Mas Ari Ginang sana. Kalau dari saya seperti ya kemanusiaan ini sebenarnya tujuannya satu sih Mas, jadi sebaik-baik manusia. Kalau saya di agama Islam diajarkan juga kan kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya itu, ya saya mau jadi manusia gitu aja. Berarti harus jadi manusia yang bermanfaat. Ya saya sadar diri saya mungkin nggak bisa apa ya Mas, Sugihyo kayak juga enggak, terus terkenal juga enggak. Nah apa yang bisa saya lakukan alhamdulillah kalau pertemukan dengan ACT saya gabung. Nah ini dari Mbak Vina nih. Kalau dari sisi manusia sih, memanusiakan manusia. Bahasanya dengan berat-berat ya. Nah karena teman-teman sudah di lapangan ya, melihat, mendengar dan merasakan. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat dan mendengar dan merasakan, kita point of view-nya atau sudut pandangnya. Nah kalau dari organisasi ya, kita sekarang organisasi nih, jadi pasti kan ada tujuan nih, tujuan dari organisasi atau kelompok lah, atau komunitas. Nah dari Mas Sulis nih, tujuannya apa nih? Kalau riding kan jelas gitu kan. Kalau untuk tujuan dari riding satu yang mulai, Sebenarnya tujuannya mana? ingin mempersatukan Al-Bikers Boyolali. Al-Bikers Boyolali. Itu Antar golongan gitu ya. Nomor satu bangsa. Bahasa Oh ya, riding santai nomor satu bangsa. Insya Allah. Amin. Jadi kalau dari kita sendiri Tujuannya itu untuk memaksimalkan sumber daya manusia profesional berarti pernah ikut pelatihan relawan di diklat bahasanya berapa bulan? enggak kelas kayak orientasi. Kemudian aja Kalau tujuan dari kita punya visi itu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional yang berdasarkan dua poin. Poin pertama kedermawanan, yang kedua kerelawanan. Makanya ada tadi. Kedermawanan, ya, karena saling berkaitan. Nah, berkaitan dengan organisasi pasti ada tujuan yang tadi hambatan sudah disampaikan ya. Teman-teman yang ada di generasi muda sekarang itu perlu besar kan ibaratnya teman-teman itu kan juga punya teman yang satu usia lah gitu ya. Dan mungkin ada di jalur-jalur yang belum pada jalan itu. Bagaimana pesan teman-teman tadi, teman-teman yang mungkin sebenarnya pengen bergabung gitu, gimana caranya kalau
kalau dari ACT sama MRI kan karena satu sudah mulai ini ya, pasti ada perekrutan. Kira-kira dari RSB sendiri cara daftarnya atau rekrutmennya bagaimana? RSB sendiri sih tidak marketing. Oh, langsung masuk gabung RSB gitu. bebas Join ya. Intinya kita hanya dulu barengan. Yang penting satu punya KTP. Tapi nggak ada syaratnya, Mas? Nggak ada syaratnya. Alhamdulillah 17 ke atas gitu. Oke, 17 ke atas. Punya SIM ya Mas? Ya sih wajib harus. Ya. Kenapa tadi saya menyebut KTP? Karena kan kalau namanya ada apa-apa kan ada data gitu kan. Ini gimana kalau dari MRI sama ACT ketika mau ikut join nih gimana nih caranya? Kalau dari MRI ACT biasanya kalau MRI relawan itu ada koordinatornya setiap daerah masing-masing. Oke. Nanti bisa hubungin via Instagram atau via WhatsApp, sosmed. Bisa hubungi, nanti biasanya ada orientasi ya Pak. Jadi ada orientasi, ada batch 1, 2, 3 dan lain-lain. Terus bagi teman-teman yang memang misalnya saya dari komunitas kayak RSP ini, RSP ya, RSP, maaf salah. Dari RSP ini misal pengen gabung di Mas, nggak masalah bisa kontak sosial media kita. Jadi kita jalin, kalau istilah kita kolaborasi kemanusiaan, bisa ACT sama RSB atau komunitas yang lain, sekolah bahkan manapun kita terbuka. Baik teman-teman. Sendiri dan sekarang panggilan utama apa sih ketika teman-teman sampai sekarang dan duduk di sini ya, dan tadi kata Mas Sulis bahwa nggak nyangka sampai sebesar ini riding satu lalu, bagaimana itu menurut nurani dari Mas Sulis? Nurani udah gimana panggil sih Mas, dari ada niat niatan baik musyawarah. gimana kalau Mbak Vina? Sebelumnya pernah ada mungkin keluarga saudara yang berada di relawan? Baru Mbak Vina di keluarga. Luar biasa. Nah, tanggapannya keluarga sekarang. Jadi dikhawatirkan. Ini nih. Baik, Mas Sulis ya. Ini kalau bicara soal panggilan kedua atau nurani itu pasti kan muncul. Kira-kira hal yang menjadi terketuk, menjadi relawan, mungkin Mas Sulis dulu pernah punya pengalaman. Gimana Mas Ari Ginan? Nah, Kembali. Mas Ari Ginan. Oke, Mas Ari Ginan. Kira-kira nuraninya terketuk dari apa? Kalau saya sih untuk awalnya terketuk nuraninya karena memang apa ya, kita lihat di sekitar kita aja sih sebenarnya. Dulu memang triggernya itu emang di daerah kita, di lingkungan kita itu emang banyak orang yang kadang-kadang tetangga kita sebenarnya dia habis kena PHK dan lain-lain, kita nggak aware kan. Nah itu ketika waktu itu saya membantu sekali, kok rasanya senang sebenarnya. Padahal saya nggak punya kuasa, tapi bisa bantu. Itu ternyata titik menolong yang paling membahagiakan menurut saya. Itu jadi trigger saya untuk ya kenapa nggak kita berdua sih kayak gini sih. Kalau setiap orang punya pikiran saling menolong, saya kira orang miskin hampir mustahil. Jadi ya
Nah itu yang jadi tugas saya dan jadi semangat saya sampai sekarang. Bahkan ya namanya kan apa itu diputus dulu nanti dia. Sebenarnya kan sudah ada cerita ini. Baik, jadi sahabat-sahabat Hansa dan Natasha Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita di Agrisepa ngobrol-ngobrol bersama Mas Riz, Mbak Vina dan Mas Arif berkaitan dengan hal yang sudah dilakukan di masyarakat. Jadi pada dasarnya adalah teman-teman different atau berbeda. Merasa nggak kan? Maksudnya Mas Riz menjadi LSB kok saya ada rasa bedanya ya. Kira-kira sempat ada semacam pro kontra yang dialami teman-teman, baik dari keluarga, mungkin dari teman, bisa jadi dari pacar, misalnya ini kan iya kan? Atau mungkin yang lain, atau mungkin dari yang sudah berkeluarga. Ketika berorganisasi pasti ada pertentangan, baik mungkin ada yang sudah berkeluarga itu dari istri atau dari suami. Pertentangan ini supaya teman-teman yang mau masuk ke organisasi bisa belajar. Ada nggak kira-kira pertentangan yang terjadi? Mungkin dari Mbak Vina yang paling ya saya kira masih belajar atau kuliah? Oke, bisa disebutkan semesternya saja ya. Semester berapa sekarang? 4. Oh, semester 4. Baik. Ada propolis kendala. Baik. Terus Mbak Vina jawabnya apa? Gimana ya? Kalau aku bisa Tantang. Berarti sebenarnya bukan memasang, tapi ingin menggandeng. Oh, ingin menggandeng. Nah, kalau Mas Sules gimana? Ada pro kontra? Kalau pro kontra sih, alhamdulillah banyak. Oh banyak. Gimana? Satu aja Mas, satu aja. Saya alhamdulillah dikit ini alhamdulillah. Satu aja pro kontra. Ada ya tim lain tuh kayak di semacam kontes juga. Jadi mereka kayak tidak suka gitu kalau SB sering ada kan obligasi gitu. Kadang biasa Tetap sabar ya. tapi kita cuek saja. Ya. Jadi tujuan baik, niat baik, insya selalu baik. Tapi tadi saya penasaran juga, tadi ada banyak itu satu pro kontra atau apa. Kalau dari keluarga mungkin Keluarga tidak ada ya, mendukung ya. Oke. Nah, Mas Ari Kinan nih ya, kayak aja Mas Arto nih ya jadi pro kontranya ya. Oke, kalau saya tanya semester kan jelas nggak mungkin. Terus semester 1 Mas, baru maba Mas. Baru apa ya? Ini mungkin lebih lama ya saya melihat. Kayaknya penuh masalah gitu ya. Jadi taksir mungkin. Kira-kira Mas Ari Kinan ada pro kontra yang cukup membuat ini ya? Atau mungkin dari keluarga atau dari sahabat, dan bahkan mungkin yang lebih ngena itu malah sahabat ya. Kira-kira satu aja Mas yang Oke, kalau kontranya ya, kita udah bicara kontranya itu malah dari dulu semua dari sebenarnya banyak ya sama Mas, banyak sih ya. Tapi yang paling deket itu dari keluarga sih, yang memang karena kita di dunia kerelawanan kita nggak kenal waktu, panggilan karena nyawa seseorang itu nggak mengenal waktu, bencana meletus jam 12 kita juga harus ready, jam berapapun kita harus ready, apalagi kalau siap siaga, apalagi kalau di rumah. Bahkan pernah dulu saya sakit pun tetap Zoom meet dengan teman-teman relawan, tetap kita mantau handphone, nggak ya sambil batuk-batuk dan lain-lain, tetap harus standby. Nah itu yang sering dikeluarkan keluhan keluarga juga awal-awal, tapi setelah keluarga tahu ternyata anaknya seperti ini, ya pengalaman waktu dulu pertama kali yang sampai malam banget itu ada konflik masuk kemanusiaan di Papua dulu. Oke. Dan itu kan ada beberapa pengungsi yang dipulangkan ke Jawa, salah satunya salah berapanya gitu tuh, itu ada beberapa yang dipulangkan di Solo, rumahnya Solo.
itu saya habis sholat isya baru sampai rumah sudah ditelepon dari kantor standby semua, jadi kayak ya numpang mandi doang terus langsung ke kantor lagi. Nah di situ orang tua emang kayak gini, tapi setelah kita jelasin juga sebenarnya paham, dan bahkan sebenarnya kita lagi liatin, saya sering ngeliatin ke orang tua juga, oh kayak gini loh yang dikerjakan. Kalau ada video-videonya kan nggak mungkin juga ibu saya ajak ke lokasi juga ya. Paling saya lihat, oh gini loh anak, ini loh anak kesayanganmu. Saya 2 bersaudara, kakak beradik, saya kakak. Iya, ada adik. Adik sekarang di belajar atau masih? Adik kuliah. Kuliah ya. Sempat diajak ngobrol soal kerelawanan. Enggak sempat lagi, hampir tiap hari ya. Jangan-jangan satu tim? Enggak satu tim. Kebetulan adik menggeluti bidang lain, tapi juga kepeduliannya juga alhamdulillah juga timbul. Terus sering kita diskusi soal kerelawanan dan segala macam. Bahkan adik, apalagi adik saya cewek ya, itu yang kalau nyemprot saya males itu ya nyemprot. Bahkan kata-katanya luar biasa. Kata-kata yang tidak layak sensor. Jadi mungkin salah satu kata-kata dari yang menggugah semangat Mas Arifin. Ini dari seorang adik loh. Menggugah semangat Mas Arifin itu. Satu kalimat aja. Sebenarnya banyak yang layak, tapi satu kalimat dari adik yang waktu itu ya kayak saya mau ke kantor ya kan ada panggilan gitu, namanya manusia kadang-kadang saya rasa lelah sih lagi gitu, tapi dari adik Mas ini setelah manusia tidak menunggu waktu lah gitu. Sebenarnya ngomong pakai bahasa Jawa sih, manusia tidak menunggu waktu, kayak kamu keler-keler ya sih. Nah dari situ saya terus ya lainnya kata-kata caci maki. Tapi sebenarnya membangun sih ya, mungkin karena kedekatan chemistry antara kakak dan adik ya, dan itu malah kayak jadi motivasi. Sebenarnya kalau dia dikasih tahu ibu dan lain-lain itu malah susah. Kalau ya saya tahu adik sendiri itu kayak kita pergi sore nggak ada yang lah kayak gitu malah. Nah sekarang dukanya ini pasti dari Mbak Vina dulu. Jalannya itu udah terjal, berjam-jam, panas, nggak ada sinyal. Sampai Sempat merasa Kalau bisa sih nggak sekarang tertantang gitu. oh gitu. Itu dukanya. Oh nggak merasa gitu. Jadi malah kurang sedih gitu ya. Mungkin ada lagi ya yang ingat. Kalau sinyal mungkin masih relevan ya, maksudnya kita bisa toleransi, tapi coba suka yang mungkin bisa diberikan sahabat-sahabat ANSA dan Natasha Channel. Kendala di lapangan. Kendala di salah satu aja belum salah satu. Kita sensasi tanpa koordinasi jalan itu kan harus pakai izin dulu. Izin. Kemarin kita kan belum tahu ya, baru pertama kali. Banjir bandang ya. Banjir bandang ya. Pertama kali donasi gelar kita ternyata sama-sama. Aduh. Ya, besok lagi tetap beritahu surat. Kemudian beritahu. Mas Sulis, dukanya gimana? Satu gitu. Kadang kalau musim hujan itu susah. Musim hujan Kan kalau berkendara kan nggak mungkin kalau hujan hujan kan. Tapi pernah sih kita nekat harus gerimis hujan-hujan penggalangan dana itu. baik. Jadi dukanya berada di jalan dan hujan-hujanan, dan di jalan pasti kan ada banyak sekali hal. Nah ini dukanya.
Satu aja lah, satu. Oke. Buat ini sebagai gambaran sahabat-sahabat Ansa dan Natasha Channel. Jadi di sini Ansa dan Natasha Channel ini selalu ingin mencerdaskan dan membumi penuh kasih. Oke, monggo. Kalau dukanya dari kita sih sebenarnya lebih banyak sukanya. Karena membantu orang ya, bukan gimana lagi. Tapi dukanya ketika bantuan itu, misal kita galang donasi atau kita ngirim bantuan itu nggak tercukupi di masyarakat, ataupun yang di kita bantu, misal kita bantu seseorang, ternyata bantunya butuhnya, misal saya kasih contoh ya, misal butuh 1 juta, kita cuma bisa bantu 500.000, itu kayak saya menyalahkan diri sendiri sih. Kenapa kok nggak bisa sampai bantu semua? Karena sebenarnya ada satu cerita Mas, ketika kita kirim air bersih di daerah Sragen itu pernah itu kita sampai jam 9-an malam kirim air bersih. Yang waktu itu saya pertama kali ikut dropping air bersih, ternyata bawa mobil sama truk tangki itu udah kayak presiden Mas. Diikutin anak-anak kecil, terus diikutin warga gitu, sampai saya bilang saya pas kuliah jarang mandi. Nah, ini air seberharga itu. Saya tanya sama warga situ, lagi buat mandi sekalian. Enggak Mas, mandi pakai ini. Saya pakai ini buat masak aja. Padahal air sungai juga nggak itu bersih banget. Berarti kan kita kan butuh bersih ya. Nah itu kayak gitu. Nah pas itu malam-malam tangki kita pas ngisi, ada mbak-mbak bawa drum gede itu dari jalannya itu naik turun Mas. Dari jauh tak panggil, mbak sini mbak, cepet. Lari-lari sampai ke Pontang Pantai juga gitu. Nah sampai pas di titiknya di tempat saya ngisi itu airnya habis. Wah itu rasanya nangis Mas, nangis. Itu kayak saya cuman berpikir, ya Allah kasih aku kesempatan lagi ke sini untuk bisa bantu mbaknya dan warga sini. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian kan cepat. Terima kasih ya. Jadi duka sudah disampaikan. Sudah rehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Minum lagi nggak apa-apa ya, dingin sekali ya. Saya kedinginan juga. Tina diminum dulu ya. Oke. Jadi kita masuk pada sesi terakhir ini ya. Jadi pesan-pesan apa yang nanti pengen disampaikan sama teman-teman sahabat Ansa dan Natasha Channel ya. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau duluan? Nah ini Mas Ali Ginang ya, yang lebih filosofis ya. Gimana Mas pesannya Mas? Kalau pesan dari kita satu tagline sebenarnya, do something. Jadilah sesuatu, apapun profesi kalian, apapun kalian sekarang masih sekolah, kerja, jadilah sesuatu di lingkungan kalian masing-masing. Jangan minder, aku isoner rebahan tok, kalau rebahan bisa nge-share kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kenapa tidak? Dan jangan bayangkan ketika kita memberi sesuatu,
akan berkurang. Apapun kita nalar aja, apapun yang berasal dari Tuhan itu bakal bertambah. Contoh rambut, ketika kita potong rambut pasti tumbuh lagi. Akan malah biasanya kalau mau rambutnya ketel dipotong dulu biar tambah panjang. Nah itu pun sesuatu yang berasal dari Tuhan seperti itu. Jika nggak tumbuh berarti ada yang salah dengan rambutnya. Ya begitu pula apa yang kita berikan ketika tidak tumbuh berarti ada yang salah dengan niat kita. Kita perbaiki niat, do something. Niat ya, lagi niat do something. Anak muda ya. Gimana pesannya? Selagi masih muda jangan sia-siakan Sia-siakan waktunya ya. Terus Mas Sulis nih, pesannya apa nih untuk Pesannya sahabat? sih, ini mempererat silaturahmi saja dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dari komunitas RSP ini. Jadi menjalin silaturahmi ya. Itu pertama. Jadi waktu kita terbatas, Mas Arigina, Mbak Vina dan Mas Sudi. Gak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita juga sudah. Saya Daryat, terima kasih dengan ACT, MRI dan RSB. Ini ada Mas Sulis, ada Mbak Vina dan Mas Arigina ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampaikan salam ke sahabat-sahabat Ansa dan Ansa Channel ya. Sampaikan salam dan semoga pertemuan kita bermanfaat. Amin, amin. Jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Sampai Mas. ketemu pada podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Mengubah Indonesia menjunjung tinggi Pancasila. Mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Mengubah